Kontrak rahasia Persebaya bocor, eksperimen baru dan pelayan mewah Sananta, Alex Martins, dan Yan Mabela. Satu teka-teki besar melanda skuad Green Force musim ini. Apakah Persebaya akan nekat memakai formasi modern dengan high pressing ketat sepanjang laga? Atau justru memilih kembali ke skema kesukaan, serangan balik cepat yang mematikan? Jawabannya ada di tangan sang pelanyan di lini tengah Persebaya Surabaya, Francisco Rivera. Dengan adanya Francisco Rivera, jelas menjadi dinamo baru di lini serang Persebaya. Tugasnya tidak main-main, menjadi pelayan mewah yang wajib memanjakan duet Ramadan Sananta dan Yan Mabela, atau Alex Martins di lini depan demi mencetak gol demi gol. Namun, tantangan terbesarnya bukan cuma soal mengirim asis manja. Publik Surabaya kini bertanya-tanya, bagaimana caranya Rivera bisa memanjakan lini depan tanpa membuat lini tengah Persebaya bocor dan mudar ditembus lawan? Jika tim pelatih salah meracik strategi penyeimbang, area krusial ini bisa menjadi lubang menganga yang siap dieksploitasi musuh. Satu hal yang pasti, eksperimen taktik Persebaya musim ini bakal membuat permainan Green Force jauh lebih hidup, menghibur, dan sulit ditebak oleh lawan. Apakah racikan ini akan membawa trofi juara ke Surabaya, atau justru menjadi blunder taktik yang mahal harganya? Kita lihat pembuktiannya di lapangan. Nah, melihat komposisi skuad Persebaya yang ada sekarang, menurut kalian taktik mana yang paling ampuh? Apakah gaya high pressing total, atau justru counter attack cepat yang lebih aman? Coba tulis prediksi taktik dan opini kalian di kolom komentar di bawah sekarang juga. Ambisi juara Persebaya 2026-2027. Apakah target ini sengaja mematikan pemain muda Persebaya Surabaya? Di balik megahnya target juara Persebaya Surabaya musim 2026-2027, sebuah bom waktu diam-diam mengintai. Kompetisi internal Persebaya yang selama puluhan tahun menjadi pabrik pencetak talenta emas Indonesia, kini berada di persimpangan jalan kritis. Apakah ambisi instan demi meraih trofi musim ini sengaja mengorbankan masa depan regenerasi pemain muda di Surabaya? Manajemen Persebaya memang tidak main-main untuk musim ini. Skuad bertabur bintang didatangkan demi memenuhi dahaga juara. Namun, investasi besar ini membawa konsekuensi logis. Ruang bagi arek-arek Surabaya asli hasil didikan kompetisi internal kian menyempit. Di bawah asuhan nahkoda Bernardo Tavares yang terkenal dengan intensitas tinggi, standar fisik dan taktik menjadi sangat kejam bagi pemain muda. Publik pun mulai berspekulasi. Dari sekian banyak talenta muda yang ada, siapa yang benar-benar mampu survive dan menembus ketatnya pilihan utama Tavares? Apakah mereka hanya akan menjadi penghias bangku cadangan demi regulasi? Ini yang menarik untuk kita perdebatkan. Apakah langkah Persebaya ini wajar demi tuntutan prestasi? Atau justru sebuah langkah mundur yang merusak identitas asli Green Force yang gemar mengorbitkan pemain muda? Sebagai bonek yang peduli dengan masa depan klub, kami ingin mendengar suara kalian. Tulis di kolom komentar. Apakah kalian rela mengorbankan menit bermain pemain lokal asli Surabaya demi sebuah trofi juara musim ini? Dan siapa pemain muda yang menurut kalian paling layak diberi kesempatan oleh Tavares? Mari kita diskusikan di bawah. Francisco Rivera siap bantu adaptasi pemain baru. Penggawa muda Persebaya Surabaya punya potensi besar. Skuad Persebaya Surabaya untuk musim kompetisi 2026-2027 tampil dengan wajah baru, sebab Green Force baru saja mendatangkan 13 pemain anyar. Sebagai salah satu pemain senior, Francisco Rivera menyambut positif kedatangan para pemain baru tersebut. Menurutnya, mereka memiliki kualitas yang dapat meningkatkan kekuatan tim. Apalagi beberapa di antaranya sudah memiliki pengalaman meraih gelar juara. Ada pemain yang sudah meraih gelar juara di Indonesia maupun kompetisi lain. Saya berharap pengalaman itu bisa dibawa ke dalam tim untuk membantu Persebaya menjadi lebih kuat, kata Rivera. Yuran Fernandes dan Reza Arya pernah membawa PSM Makassar menjuarai Liga 1 musim 2022-2023. Sementara itu, Yan Mabela pernah turut mengantarkan AS Nancy Lorraine menjadi juara Liga 2 Prancis musim 2015-2016. Meski demikian, Rivera menyadari para pemain baru tetap membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Sekarang tugas kami adalah membantu mereka beradaptasi dengan sistem permainan, filosofi pelatih, dan kultur Persebaya. Tujuannya agar mereka bisa segera menunjukkan kemampuan terbaik, ujar pemain berusia 31 tahun tersebut. Rivera juga siap membimbing para pemain muda yang baru bergabung, seperti Ricky Pratama, Diki Kurniawan, dan Ramadan Sananta. Menurutnya, para pemain muda tersebut memiliki kemampuan dan potensi yang besar. Sekarang kami juga memiliki banyak pemain muda yang punya teknik dan potensi besar. Kombinasi ini sangat penting untuk membangun tim yang kompetitif sepanjang musim, jelasnya. Bongkar ruang ganti Persebaya.
rahasia uang triliunan, dan ego skuad mewah Persebaya 2026. 13 pemain baru, label timnas, dan deretan legiun asing mahal. Musim ini, Persebaya Surabaya resmi menyandang status sebagai salah satu skuad termewah di Liga. Namun, sejarah sepak bola berkali-kali membuktikan menumpuk pemain bintang tidak otomatis menghasilkan trofi jika kondisi internalnya rapuh. Di balik gemerlapnya Los Galacticos ala Surabaya ini, tersimpan dua bom waktu, ego pemain dan stabilitas uang klub. Pertanyaan besarnya, bagaimana Bernardo Tavares meredam ego para bintang yang terbiasa jadi pilihan utama di klub lamanya agar rela duduk di bangku cadangan demi rotasi? Pendekatan personal di masa pramusim ini menjadi kunci krusial agar ruang ganti tidak pecah. Bukan cuma soal taktik, mari kita bedah sisi finansialnya secara kritis. Bagaimana cara manajemen mengamankan sponsor-sponsor kakap demi mendanai payroll bernilai fantastis ini? Publik tentu cemas, jangan sampai ambisi instan ini mengorbankan stabilitas keuangan jangka panjang klub hingga berujung pada krisis tunggakan gaji di masa depan. Manajemen dituntut cerdas agar uang yang keluar sebanding dengan prestasi yang masuk. Langkah berani Persebaya telah diambil, taruhan besar telah dipasang. Kini pembuktian ada di tangan manajemen, Tavares, dan para pemain di atas lapangan hijau. Apakah sejarah emas akan tercipta atau justru menjadi pelajaran yang sangat mahal? Kita tunggu saga ini bergulir. Melihat belanja jor-joran ini, menurut kalian, apakah investasi besar Persebaya musim ini akan berbuah trofi juara atau justru berakhir sebagai kegagalan mahal akibat ego dan beban finansial? Tulis tanggapan dan prediksi dulur bonek bonita di kolom komentar. Mengungkap taktik rahasia plan B dan latihan mental Persebaya jika skuad mewah gagal total. Punya skuad bertabur bintang berlabel miliaran rupiah ternyata bisa jadi kutukan. Di Persebaya musim ini, ekspektasi pasar sudah terlanjur melambung tinggi. Hasil imbang pun akan langsung dianggap sebagai kegagalan fatal oleh publik dan supporter. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika skema mewah ini mendadak macet di awal musim? Apakah tim akan langsung panik, atau tim pelatih sudah punya rencana rahasia? Sadar akan tekanan eksternal yang luar biasa ngeri, staf pelatih Persebaya diam-diam menyisipkan latihan mental khusus dalam persiapan pramusim ini. Para pemain digembleng agar memiliki psikologis baja saat dihujat maupun dipuji. Namun yang paling krusial adalah bagaimana skenario penyelamatan dari Bernardo Tavares. Di balik layar, Tavares kabarnya telah mematangkan plan B alias taktik cadangan yang memanfaatkan kemewahan di bangku cadangan. Jika rencana utama buntu, rotasi ekstrim dan perubahan formasi instan disiapkan agar tim tidak panik saat performa di lapangan tidak sesuai ekspektasi. Kedalaman skuad inilah yang akan diuji. Apakah menjadi solusi, atau justru menjadi beban baru bagi pelatih? Jujur saja, tekanan sebesar ini bisa jadi bumerang. Menurut kalian, jika di 3 laga awal Persebaya gagal menang, apakah Bernardo Tavares mampu meredam kepanikan di ruang ganti? Atau jangan-jangan mental pemain yang akan drop duluan? Ujian mental yang sesungguhnya belum dimulai, namun jenderang perang sudah ditabuh. Di bawah tekanan jutaan pasang mata, Persebaya wajib membuktikan bahwa mereka bukan sekadar mewah di atas kertas, tapi juga tangguh di dalam jiwa. Kita tunggu pembuktian plan B sang maestro taktik. Inilah formasi Persebaya Surabaya di bawah asuhan Bernardo Tavares musim depan. Menyambut kompetisi Super League 2026-2027, pelatih asal Portugal Bernardo Tavares membawa angin perubahan taktik yang sangat signifikan bagi Persebaya Surabaya. Dikenal dengan filosofi permainan yang pragmatis, mengandalkan pertahanan kokoh, serta transisi menyerang balik cepat atau direct counter attack, Tavares diprediksi kuat akan menerapkan formasi andalannya 3-5-2 yang bertransisi menjadi 3-4-1-2 saat menyerang. Berikut adalah bedah taktik dan komposisi pemain Persebaya Surabaya di bawah asuhan Bernardo Tavares untuk musim 2026 ini. Pola utama, formasi 3-5-2 atau 3-4-1-2. Dalam skema ini, Tavares tidak menuntut dominasi penguasaan bola, melainkan efektivitas ruang, kekuatan fisik di lini belakang, serta serangan udara yang mematikan lewat kedua striker kembar di depan. Sektor penjaga gawang, pilihan utama Hernando Ari atau Reza Arya. Analisis, kehadiran Reza Arya, mantan anak asuh Tavares di PSM, akan menciptakan persaingan sehat dengan Hernando Ari. Keduanya memiliki refleks luar biasa dan kemampuan melakukan sweeper kiper untuk mengantisipasi bola di belakang garis pertahanan tinggi. Tembok pertahanan, 3 bek sejajar. Tavares menyukai bek tengah yang jangkung, tangguh dalam duel udara, serta disiplin tinggi. Bek tengah kiri, Risto Mitrevski. Bek tengah-tengah, libero, Yuran Fernandes. Bek tengah tangan, Rahmat Irianto atau Syahrul Lasinari.
Analisis, trio Risto Yuran Irianto akan menjadi dinding kokoh. Yuran Fernandes bertindak sebagai komando pertahanan yang piawai membaca permainan sekaligus menjadi target saat situasi bola mati. Sektor sayap, pemain di posisi ini dituntut memiliki fisik luar biasa untuk naik membantu serangan dan cepat turun bertahan membentuk formasi 5 back. Wingback kiri, Yusuf Mailana atau Mikael Tata. Wingback kanan, Koko Ari atau Arif Catur Pamungkas. Lini tengah, 3 gelandang. Lini tengah Tavares berfungsi ganda sebagai perusak alur bola lawan dan pembagi bola cepat ke depan. Gelandang bertahan, double pivot, Gladson Paixão dan Diogo Saramalho. Gladson akan berperan sebagai breaker murni penyaring serangan pertama. Gelandang serang, playmaker, Francisco Rivera. Rivera akan berdiri bebas di belakang 2 striker untuk mengirimkan umpan kunci atau key passes atau melakukan penetrasi langsung. Ujung tombak, 2 striker. Tavares selalu menyukai skema 2 striker fisik yang bisa memantulkan bola atau target man sekaligus melakukan tusukan cepat. Striker kanan, Alex Martins. Striker kiri, Ramadan Sananta. Reuni Sananta dengan Bernardo Tavares pernah bekerja sama di PSM, dipadukan dengan ketajaman instinktif Alex Martins, akan melahirkan salah satu duet paling mematikan di liga. Keduanya memiliki keunggulan fisik dalam duel udara yang sangat cocok dengan strategi crossing tajam dari kedua wingback. Skuad mewah Tavares bisa ngosek. Bonek rindu karakter ngeyel Persebaya Surabaya. Punya skuad mahal dan bertabur bintang itu impian semua klub. Tapi bagi Bonek, nama besar di punggung jersey gak ada gunanya kalau mainnya lembek. Pertanyaannya, mampukah skuad mewah di bawah asuhan Coach Tavares musim ini mengembalikan karakter asli ngeyel Suraboyoan yang terkenal tanpa kompromi, atau justru malah main aman dan kehilangan taringnya? Belakangan ini, jagat media sosial hijau dikerumuni satu kekhawatiran yang sama. Bonek merindukan gaya main ngosek, gaya khas arek-arek Surabaya yang pantang menyerah, ngejar bola sampai ujung lapangan dan berani duel fisik secara bersih tapi keras. Kehadiran deretan pemain bintang di bawah komando taktik Tavares memang membawa harapan juara, namun ada ketakutan tersirat. Apakah skuad mewah ini terlalu elegan untuk bermain kotor demi kemenangan? Tavares dikenal sebagai pelatih pragmatis yang mengutamakan kedisiplinan taktik tinggi. Namun di Surabaya, taktik saja tidak cukup. Ruh permainan Persebaya adalah heroisme dan kerja keras. Skuad mahal ini harus membuktikan bahwa mereka bukan cuma mahal di atas kertas, tapi juga punya mental pejuang saat peluit pertama dibunyikan. Kami mau dengar suara kalian, Rek. Menurut kalian, dari semua pemain baru di skuad mewah Tavares saat ini, siapa sih pemain yang paling kelihatan punya jiwa ngeyel dan ngosek khas Surabaya? Dan apakah Coach Tavares adalah sosok yang tepat buat bangun kembali karakter keras ini? Satu hal yang pasti, nama di depan dada jauh lebih besar daripada nama di belakang punggung. Jangan lupa berikan tanggapan kalian, Rek. Masih layakkah Persebaya Surabaya bermain dengan ciri khasnya musim depan? Tulis jawaban dulur semua di kolom komentar. Taktik baru Persebaya. Duet Gladson Paixão dan Francisco Rivera bikin bajul ijo makin ngeri. Satu lapangan, 2 maestro. Kedatangan Gladson Paixão dari PSM Makassar ke Persebaya Surabaya langsung memicu satu pertanyaan besar di benak Bonek. Gimana caranya 2 bintang ini berbagi ruang di lini tengah bajul ijo tanpa bikin taktik jadi bentrok? Apakah kedatangan Paixão justru akan membebaskan monster dalam diri Francisco Rivera, sang best 11 musim lalu? Mari kita bedah taktik jenius ini. Banyak pihak sempat khawatir kehadiran Paixão akan membatasi ruang gerak Rivera. Namun, analisis mendalam justru menunjukkan potensi yang jauh lebih mengerikan bagi pertahanan lawan. Selama ini, Rivera seringkali harus turun terlalu dalam untuk membantu pertahanan. Nah, disinilah Bernardo Tavares memainkan peran jeniusnya. Dengan menaruh Gladson Paixão sebagai jangkar penyeimbang, lini tengah Persebaya kini punya tembok kokoh yang siap memutus aliran bola lawan. Efek domino positifnya, beban defensif di pundak Rivera otomatis hilang. Tavares berpotensi besar mendorong Rivera bermain lebih maju ke depan atau bergeser ke area half space, sayap dalam. Tanpa harus pusing memikirkan pertahanan, Rivera bisa fokus 100% mengeksplorasi kreativitasnya, mengacak-acak kotak penalti, dan mengirimkan umpan-umpan manja alias asis mematikan. Skema ini di atas kertas kelihatan sangat menjanjikan, Rek, tapi sepak bola dimainkan di atas lapangan hijau, bukan di atas kertas. Jika Tavares berhasil meramu formula ini, siap-siap saja melihat lini tengah Persebaya menjadi yang paling ditakuti di liga. Menurut analisis kalian, apakah duet Paixão dan Rivera ini bakal langsung nyeter di laga perdana nanti? Atau justru mereka butuh waktu lama untuk adaptasi? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar.